Halo Sobat Edson, salam pintar. Apa kabarnya nih? Jumpa lagi bersama saya Kak Tiar, tutor kimia Edson.id. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang senyawa hidrokarbon. Kalian sudah siap? Sahabat Edson, gabungan dari atom-atom yang berbeda itu disebut sebagai senyawa. Dan salah satu jenis dari senyawa adalah senyawa organik atau senyawa hidrokarbon. Apa sih yang dimaksud dengan senyawa hidrokarbon? Inilah yang akan kita bahas. Oke, sekarang senyawa hidrokarbon ini sesuai dengan namanya, ya terdiri atas dua kata, yaitu hidro dan karbon. Ya, jadi ada dua kata di sini di senyawa hidrokarbon, yaitu hidro. Hidro itu berarti adalah hidrogen, ya, atau atom H, dan karbon itu adalah atom C. Karbon, dia adalah atom C. Nah, senyawa hidrokarbon itu senyawa apa? Berarti sesuai dengan isinya atau kandungannya, itu adalah senyawa yang mengandung atom karbon dan hidrogen. Oke ya, jadi senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang mengandung atom karbon, atom C gitu ya, atom karbon atau atom C, dan atom hidrogen. Oke, ya. Jadi gini, senyawa yang mengandung atom karbon dan atom hidrogen. Jadi kandungan utama dari senyawa tersebut itu harus ada atom karbonnya dan harus ada atom hidrogennya, ya. Kalau misalkan terdiri atas salah satu dari mereka, yaitu karbon aja atau hidrogen aja, itu bukan hidrokarbon. Contohnya seperti ini. Di sini ada senyawa CO2, kemudian ada senyawa H2O, oke, dan satu lagi di sini ada CH4, oke, satu lagi deh, di sini ada C6H12O6, oke. Nah, apakah kalian bisa mengidentifikasi dari senyawa-senyawa ini manakah yang termasuk dari senyawa hidrokarbon? Ingat, kandungan utamanya harus ada karbon dan hidrogennya. Kita mulai dari CO2. CO2 itu tersusun atas karbon dan oksigennya. Emang sih di sini ada karbonnya, tapi tidak ada hidrogennya. Berarti kita tidak bisa sebut ini sebagai hidrokarbon. Berarti ini bukan. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah H2O. H2O itu terdiri atas hidrogen dan oksigen. Nah, di sini tidak ada karbonnya. Walaupun ada hidrogennya, itu tidak bisa dikatakan hidrokarbon. Jadi syaratnya harus ada dua-duanya. Ada karbon dan ada hidrogen. Berarti ini juga bukan hidrokarbon. Oke. Nah, sekarang kita lihat senyawa berikut. CH4. CH4 di situ ada karbon dan ada hidrogen. Berarti itu masuk ke dalam senyawa hidrokarbon ya. Benar. Oke. Selanjutnya ada C6H12O6. Oh, ada karbon dan hidrogennya. Nah, nggak apa-apa, walaupun ada oksigen, tapi yang penting tetap ada karbon dan hidrogennya di dalam senyawa tersebut. Ya, biasanya memang senyawa hidrokarbon itu dia ada tambahan atom lain seperti oksigen, nitrogen, sulfur, dan lain-lainnya ya. Jadi ini termasuk senyawa hidrokarbon. Oke. Jadi ingat, senyawa hidrokarbon harus ada atom karbon dan atom hidrogennya. Oke sobat, ternyata senyawa hidrokarbon ini nanti bisa berantai panjang. Nah, kenapa sih bisa berantai panjang? Ini berawal dari kandungan hidrokarbon tersebut, yaitu adanya atom karbon. Ternyata atom karbon ini memiliki kekhasan tertentu, sehingga bisa menyebabkan rantai karbon ini berantai panjang. Nah, apa aja kekhasan dari atom karbon? Nah, jadi di sini kita akan membahas kekhasan atom karbon. Kekhasan atom karbon ya, atau atom C. Oke ya.
Nah, kan kita tahu ya bahwa si karbon ini adalah memiliki nomor atom 6 ya. Karbon itu nomor atomnya 6. Sehingga konfigurasinya adalah 2,4 ya, seperti itu. Atau kalau kita menggunakan konfigurasi dari Schrödinger atau mekanika kuantum, itu bisa juga jadi 1s2, 2s2, dan 2p2. Oke, seperti ini ya. Nah, sehingga dari sini kalian bisa lihat, dia akan memiliki elektron valensi. Elektron valensinya itu adalah sebanyak berapa? Sebanyak 4. Jadi, elektron valensinya adalah 4 ya, atau dia berada pada golongan 4A. Oke. Nah, karena elektron valensinya 4, sehingga menyebabkan dia punya 4 titik elektron pada struktur Lewisnya, atau kita biasa sebut sebagai punya 4 tangan ya. Seperti apa? Jadi si karbon ini nantinya dia akan punya 4 titik elektron. Oke ya, seperti ini. Nah, karena dia punya 4 titik elektron, berarti dia butuh 4 juga supaya dia menjadi oktet. Nah, sehingga karena dia membutuhkan 4 nantinya akan berikatan, ini akan memiliki 4 tangan ikatan seperti ini. Nah, karena karbon ini punya 4 tangan ikatan, dia memiliki tangan yang paling banyak dibandingkan atom-atom yang lain gitu ya. Atom-atom yang lain tapi tetap memenuhi kaidah oktet dengan jumlah elektron sekelilingnya sama dengan 8. Karena coba kalian ingat kalau misalkan oksigen gitu ya. Kalau misalkan oksigen dia itu kan golongan 6. Berarti dia butuh 2 supaya jadi oktet. Berarti artinya oksigen ini mempunyai 2 tangan. Gitu ya. 2 tangan seperti ini. Oke. Dengan dia punya elektron bebas gitu ya. Itu oksigen. Kemudian hidrogen. Hidrogen dia punya 1 tangan. Oke, hidrogen dia punya 1 tangan. Oke. Terus apa lagi? Nitrogen. Nitrogen dia punya 3 tangan ya, karena dia golongan 5, dia butuh 3 supaya jadi oktet. Nitrogen. Oke, jadi kalian coba bandingkan di antara atom-atom yang lain yang memenuhi kaidah oktet, itu karbon ini memiliki tangan yang paling banyak. Ya, karena dia memiliki 4 elektron valensi ini, karena memiliki 4 elektron valensi, dan jari-jari atomnya juga kecil, relatif kecil dibandingkan atom segolongannya seperti Si gitu ya. Dan jari-jari atom yang kecil, oke, jari-jari atom yang kecil, oke, karena memiliki 4 elektron valensi dan jari-jari atom yang kecil, ini menyebabkan atau menghasilkan senyawa berantai panjang. Ya. Jadi nanti bisa karbon itu berikatan dengan karbonnya sendiri gitu. Misalnya seperti ini. Ya, seperti ini dia punya 4 tangan. Oke, nah seperti ini ya. Jadi seperti itu, jadi karena dia punya 4 elektron valensi dengan tangan yang paling banyak di antara atom-atom yang lain, dan jari-jari atom yang kecil menyebabkan senyawa ini bisa berantai panjang. Sahabat Edson, karena tadi atom karbon bisa berikatan dengan karbon sendiri sehingga menghasilkan rantai yang panjang, nah berdasarkan rantai tersebut, ini hidrokarbon akan memiliki tipe yang bermacam-macam. Nah, inilah yang akan kita bahas, jenis-jenis hidrokarbon berdasarkan strukturnya. Oke ya, jenis-jenis hidrokarbon. Hidrokarbon berdasarkan struktur atau berdasarkan rantainya. Berdasarkan rantainya.
Oke, yang pertama adalah hidrokarbon alifatik. Jadi, yang pertama ada yang disebut sebagai hidrokarbon alifatik. Oke ya. Hidrokarbon alifatik ini adalah hidrokarbon yang berantai lurus. Jadi, hidrokarbon yang berantai lurus dan terbuka. Oke ya, terbuka ini maksudnya adalah ujung dan pangkalnya itu tidak ketemu. Ya, ujung hidrokarbon dan pangkal dia terpisah. Oke ya, ujung dan pangkalnya terpisah. Nah, seperti apa? Jadi seperti rantai yang lurus aja kayak gini. Nah, ini adalah salah satu hidrokarbon alifatik. Jadi kalian lihat ini pangkalnya dan ini ujungnya itu terpisah, tidak menyatu ya. Jadi ini disebut sebagai hidrokarbon alifatik atau berantai lurus dan terbuka ya, terbuka seperti ini. Oke, yang kedua itu adalah hidrokarbon alisiklik. Oke ya, sesuai dengan namanya siklik. Berarti ini sudah tidak berantai lurus lagi, tapi berantainya siklik atau memutar gitu. Berantai siklik. Oke, dan tertutup. Oke ya. Tertutup berarti tinggal kebalikannya. Ujung dan pangkalnya dia menyatu. Kalau ini kan terpisah, kalau ini menyatu. Ujung dan pangkal menyatu. Oke, contohnya adalah seperti ini. Kalau misalkan kalian ketemu seperti ini ya, siklobutana. Nah, kalian lihat ini atom karbon atau hidrokarbon yang berantai siklik, dia memutar ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah hidrokarbon aromatis. Oke. Hidrokarbon aromatis ini sebenarnya memiliki ciri-ciri yang banyak. Salah satunya adalah berantai siklik. Berantai siklik, oke, dengan ikatan yang terkonjugasi atau ikatan rangkap 2, kovalen rangkap 2 yang terkonjugasi. Rangkap 2, yang terkonjugasi. Terkonjugasi di sini maksudnya adalah ikatan rangkapnya dia selang-seling, ya. Dan ada banyak sifat-sifat lainnya juga, ya. Seperti misalkan dia bisa beresonansi dan lain-lain yang nantinya hidrokarbon aromatis ini kalian akan pelajari di kelas 3 nanti, ya. Khususnya di senyawa benzena. Nah, contohnya adalah si senyawa benzen. Nah, saya tulis di sini. Contohnya adalah senyawa benzen. Jadi benzen itu dia berbentuk seperti ini. Oke. Di sini ada karbon dan karbon. Nah, ikatan rangkap 2-nya ya. Jadi terkonjugasi selang-seling. Jadi misalkan di sini rangkap 2. Ini tunggal. Terus di sini rangkap 2. Di sini tunggal. Di sini rangkap 2, di sini tunggal ya. Jadi terkonjugasi. Oke, inilah jenis-jenis hidrokarbon berdasarkan rantainya. Ada alifatik, alisiklik, dan aromatis. Sobat, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis atom karbon. Nah, jadi atom karbon ini di senyawa hidrokarbon dia akan memiliki jenis-jenis
atom karbon. Oke, ya, atau C. Oke, seperti ini. Yang pertama, ada yang disebut sebagai atom karbon primer. Atom karbon primer. Oke ya, atau kita bisa tulis atom karbon 1 derajat ya, atau CPRI juga boleh disingkat. Oke, intinya adalah karbon primer. Nah, apa yang disebut sebagai atom karbon primer? Jadi atom C atau atom karbon, atom C yang mengikat satu atom C lain. Mengikat satu atom C lain. Oke, seperti misalkan gini. Ini ada atom karbon. Oke, terus ada karbon lagi dan ada karbon lagi. Seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya, atom karbon yang pertama ini, dia kan mengikat satu atom C. Ya nggak? Mengikat satu atom C. Berarti ini termasuk ke dalam atom karbon primer. Oke ya, karena dia mengikat satu atom C. Nah, yang kedua, ini dia mengikat dua atom C. Di sini dan di sini. Berarti dia bukan atom karbon primer. Yang ketiga, dia mengikat satu atom C. Nah, ini juga atom karbon primer. Ya. Kalau kita masukkan hidrogennya, jadi karena C ini sudah mengikat satu atom C, berarti kan tangannya satu udah kepake. Sisanya adalah 3 tangannya itu nanti berikatan dengan hidrogen. Berarti H-nya adalah jadi H3. Di sini juga sama, karena tangan satunya udah mengikat karbon, sisanya 3 tangannya mengikat hidrogen. Oke, dan ini jadi CH2 ya, karena dia sudah mengikat 2, sisanya adalah 2. Oke, itu adalah atom karbon primer. Yang kedua adalah atom karbon sekunder. Oke, simbolnya 2 derajat. Nah, ini kalau tadi primer adalah atom C yang mengikat satu atom C lain. Nah, kalau sekunder berarti tinggal kebalikannya. Ya, ini 1 berarti ini 2. Atom C yang mengikat 2 atom C lain. 2 atom C lain ya. Seperti di contoh senyawa yang sebelumnya, di sini ternyata ini punya atom karbon sekunder ya, yaitu di tengah. CH3, CH2, CH3. Nah, kalian lihat karbon yang di tengah-tengah itu dia mengikat 2 atom C yang lain. Di sini sama di sini. Berarti ini masuk ke dalam atom karbon sekunder ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, setelah sekunder ada yang disebut sebagai atom karbon tersier. Atom karbon tersier ya. Atom karbon tersier simbolnya adalah 3 derajat. Kalau sekunder dia mengikat 2 atom C yang lain. Nah, kalau tersier berarti atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. 3 atom C lain ya. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalnya di sini ada C, dan C. Oke. Nah, kalian lihat di sini, kalian tambahin H-nya ya. Di sini H-nya H3, ini H3, ini H3, dan yang tengah-tengah karena sudah mengikat 3, berarti sisa tangannya 1 yang berikatan dengan hidrogen, jadi H di sini. Oke ya. Nah, ada nggak atom yang mengikat 3 atom C lain? Ini primer karena mengikat 1, ini juga primer mengikat 1, ini primer mengikat 1. Nah, ini mengikat 3 nih. 1, 2, 3. Oke, berarti itu adalah contoh atom karbon yang tersier. Di sini tersier. Nah, satu lagi itu ada yang disebut sebagai atom karbon kuartener atau kuarter. Oke, yang keempat ini adalah atom karbon
Oke, atom karbon ya. Kuartener atau kuarter, simbolnya adalah 4 derajat. Oke, pastinya ini berlanjut ya. Kalau atom tersier itu 3 atom C lain, berarti kuartener itu adalah 4 atom C yang lain gitu. Berarti atom C yang mengikat mengikat 4 atom C lain. Oke ya, contohnya seperti apa? Contohnya di sini saya akan gambarkan. Di sini ada C, dan ada C. Ya, seperti ini. Ini kita tulis hanya ya. Yang atas hanya adalah H3. Ini H3 juga. Ini H3. Ini H3. Dan yang tengah-tengah ada hanya nggak? Nggak ada ya. Karena dia udah mengikat 4 atom C, jadi sudah tidak ada lagi H-nya. Nah, sekarang apakah di sini ada yang atom karbon kuartener yang mengikat 4 atom C yang lain? Ada nggak? Nah, di sini ada, lihat atom karbon di sini, dia mengikat 1 atom karbon, di sini 2 atom karbon ya, 1, 2, 3, 4. Jadi dia mengikat 4 atom karbon. Karena dia mengikat 4 atom karbon, berarti ini adalah atom karbon kuartener. Simbolnya 4 derajat ya. Jadi seperti itu. Inilah jenis-jenis atom karbon. Ada atom karbon primer, atom karbon sekunder, tersier, dan atom karbon kuartener. Sahabat Edson, demikianlah pembahasan materi tentang senyawa hidrokarbon. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama Kak Tiar. Jangan lupa belajar dan salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!